Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati di Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Keluarga di hari ini, Rabu 5 Juli 2023. Mari kita mendasarkan kehidupan ini dengan bertitik tolak dari firman Tuhan. Karena itu, sebelum membaca merenungkan firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di sorga, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk hal baik yang Kau anugerahkan bagi kami. Hari ini Engkau beri kesempatan kami menikmati hidup. Entah kami dalam limpahan berkat-Mu, sehingga ada ungkapan syukur, maupun kami yang tengah bergumul dengan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan menuntun menyertai kami, ketika kami hendak membaca mempelajari kebenaran firman Tuhan yang kami yakini sebagai dasar dan pedoman hidup kami. Ampun kami dari salah dan dosa, berfirmanlah Tuhan bagi kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku, keluarga Kristen yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keenam. Firman ditulis demikian. Janganlah hendaknya kami khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan, dengan ucapan syukur. Itulah kebenaran firman yang kita baca di saat ini. Mari kita merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan judul atau dengan tema, Jangan Khawatir. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, siapapun kita pernah merasakan khawatir di dalam hidup. Ibu-ibu khawatir jika stok keuangan menipis. Bapak-bapak khawatir jika pendapatan menurun dan tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Anak-anak juga khawatir jika permintaan tidak terpenuhi dan khawatir tentang masa depan. Hal khawatir ternyata menjadi bagian hidup manusia, bahkan mereka yang tergolong pada konglomerat dan pejabat juga tidak terlepas dari rasa khawatir. Mereka khawatir jika masa kejayaan berakhir dan kekayaan berkurang. Jadi selama kita masih hidup di dunia ini, siapapun kita, tua, muda, kaya, miskin, pejabat ataupun bahkan bukan pejabat, pasti pernah merasa khawatir di dalam hidup ini. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini dengan tegas menyampaikan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Apa maksudnya? Yakinlah bahwa Tuhan Yesus Kristus hadir dan menolong kehidupan orang percaya. Serahkanlah semuanya kepada pimpinan Tuhan Yesus Kristus, dan jangan biarkan dirimu dikuasai oleh kekhawatiran. Paulus tahu bahwa jemaat mengkhawatirkan keadaannya di penjara dan tentang kemajuan pekabaran Injil. Ia berharap kondisi berat yang sedang terjadi dalam kehidupan jemaat pada masa itu hendaklah menjadi dasar kehidupan yang semakin teguh dan percaya pada kuasa Tuhan Yesus Kristus. Sebab itulah yang menjadi pengajaran bagi pengikutnya tentang bagaimana mengatur dan menyediakan apa yang menjadi bagian kita. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini juga mengingatkan dan mengajarkan kepada kita sebagai keluarga Kristen bahwa kekhawatiran tidak akan mendatangkan solusi. Sebab solusi hanya ada ketika kita mau datang kepada Tuhan Yesus Kristus dan menyatakan isi hati kepadanya.
suatu tindakan percaya, berserah, dan menunggu caranya bertindak yang mendatangkan kebaikan atas hidup. Seperti ungkapan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan kehidupannya? Demikian yang kita boleh baca dalam Matius 6 ayat 27. Nah, sesungguhnya saudaraku, kekhawatiran yang ada tidak akan dapat menyelesaikan persoalan atau bahkan menyediakan apa yang kita butuhkan. Kekhawatiran dapat merampas sukacita, menghilangkan semangat, dan memungkinkan kita sebagai jemaatnya kehilangan arah hidup. Karena itu, tetaplah berdoa, karena Dia tempat perlindungan kita, yaitu Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih atas firman-Mu. Kami bersyukur boleh diberikan pencerahan bagi kami dalam menjalani hidup lewat firman. Memang kami kadangkala merasa khawatir tentang kehidupan ini, siapapun kami. Khawatir tentang hidup, kesehatan, keluarga, anak, cucu, suami, istri, pekerjaan, masa depan, dan lain sebagainya. Sehingga sering kami lupa akan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Kami lupa bahwa kami memiliki Allah di dalam Yesus yang sanggup bertindak mengubah situasi yang tidak mengenakan menjadi situasi yang membawa keberuntungan, yang membawa damai sejahtera. Karena itu biarlah dengan kebenaran firman ini kami diingatkan untuk terus percaya, dan karena itu menggantungkan hidup kami kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Maka kami berdoa kepada-Mu Bapa, memohon tuntunan dan penyertaan-Mu bagi kami dalam perjalanan kehidupan kami hari lepas hari. Keluarga, suami, istri, anak, orang tua, saudara, bersaudara. Kami taruh mereka semua di dalam Engkau Tuhan, sebab di dalam Engkau ada masa depan. Rancangan-Mu dalam kehidupan kami adalah rancangan damai sejahtera. Kami boleh melaksanakan pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab hari ini. Itu semua karena tuntunan dan penyertaan Tuhan. Karena itu berkati kami dengan hikmat supaya kami tetap mampu melaksanakan setiap apa yang dipercayakan kepada kami. Dalam berbagai profesi, tugas, dan tanggung jawab bidang apapun yang Tuhan percayakan kami melayani. Berkati perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Maranatha Selatan, badan pekerja, para pendeta, vikaris pendeta, pelayan khusus diaken, penatua dan keluarga, kostor, pegawai, tim multimedia, terus diberkati oleh Tuhan, dapat melaksanakan tugas pelayanan. Terpuji Engkau Tuhan, aktivitas kami hari ini, kiranya kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, karena kami percaya ketika Tuhan menuntun perjalanan kehidupan kami akan menikmati berbagai kasih karunia-Mu, termasuk berkat-Mu. Terpuji Engkau Bapa, ini hidup kami yang kami persembahkan. Kami memiliki kepastian iman dan tidak khawatir lagi menjalani kehidupan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi dan berkati Tuhan, keluarga Kristen yang diberkati. Demikian program Renungan Harian Keluarga di hari ini. Saya percaya ini memberkati dan memberi inspirasi bagi saudara. Jangan lupa untuk terus berdoa, membaca firman, rajin bekerja. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.